Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fahira dan saya berasal dari kelas 12 Akuntansi 1 SMK Keuangan Pekanbaru. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata pelajaran Public Relation yang materinya adalah leadership atau kepemimpinan. Di video ini saya akan membahas 4 hal mengenai kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Yang ketiga, prinsip-prinsip kepemimpinan. Dan yang keempat, tujuan dari kepemimpinan. Secara garis besar, kepemimpinan adalah kemampuan dari seseorang untuk mempengaruhi dan mengendalikan serta memimpin orang lain di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam kepemimpinan ini ada yang namanya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu adalah seorang pemimpin yang mengelola timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang biasanya mencakup nilai, metode yang digunakan untuk menggerakkan anggota timnya menuju pencapaian yang diinginkan oleh pemimpin. Dalam gaya kepemimpinan ada beberapa macam metode gaya kepemimpinan. Di video kali ini saya akan menyampaikan 4 contoh gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin otokritas, yaitu pemimpin yang biasanya akan mengambil suatu keputusan tanpa langsung berbicara dengan para karyawannya. Jadi pemimpin otokritas ini biasanya pemimpin yang langsung memberikan perintah tanpa berkomunikasi lebih lanjut dengan karyawan yang akan melaksanakan tugas dari pemimpin tersebut. Nah, yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Dalam metode gaya kepemimpinan demokratis ini, pemimpin biasanya akan melibatkan para karyawan yang harus melaksanakan suatu keputusan dari kepemimpinan tersebut. Nah, di pemimpin demokratis ini, para karyawan akan langsung berkomunikasi secara bersama-sama dengan para pemimpin. Yang ketiga, ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif itu adalah seorang pemimpin yang menjanjikan suatu informasi mengenai suatu permasalahan di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di pemimpin partisipatif ini adalah gaya kepemimpinan di mana sang pemimpin akan ikut berpartisipasi atau ikut andil langsung bersama dengan karyawannya. Yang keempat ada kepemimpinan situasional. Nah, di kepemimpinan situasional ini adalah seorang pemimpin yang akan menyesuaikan diri dengan suatu kondisi yang ada. Di kepemimpinan situasional ini biasanya para pemimpin akan cepat beradaptasi dengan suatu permasalahan atau suatu konflik yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan. Seorang pemimpin tentu memiliki prinsip. Nah, di video kali ini saya akan membahas 10 prinsip bagi seorang pemimpin. Yang pertama, integritas. Seorang pemimpin harus memiliki sifat integritas. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan memancarkan aura kejujuran dan aura wibawa dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki prinsip integritas. Yang kedua adalah komunikasi secara efektif. Seorang pemimpin jika tidak bisa menggunakan komunikasi secara efektif, maka akan terjadi miscommunication dengan para bawahannya. Yang keempat ada pengambilan keputusan secara tepat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari adanya risiko kesalahan yang dilakukan oleh para bawahannya atau para karyawannya. Yang kelima ada prinsip bertanggung jawab.
Seorang pemimpin yang tidak bisa bertanggung jawab maka tidak akan memberikan respect kepada para karyawannya. Seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab atas seluruh perintah yang telah ia berikan kepada karyawan. Yang keenam, ada inspirasi dan motivasi. Inspirasi dan motivasi yang dimiliki oleh pemimpin sangat penting untuk memberikan suatu motivasi kepada para bawahan atau para karyawannya. Yang ketujuh, adaptabilitas. Seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan suatu kondisi atau suatu permasalahan yang ada di dalam suatu perusahaan. Yang kedelapan, pengembangan diri dan pengembangan tim. Yang kesembilan adalah prinsip mampu mendengar dari dua sisi. Seorang pemimpin harus bisa mendengar dari dua sisi, baik itu dari sisi A maupun dari sisi B. Karena seorang pemimpin yang bisa mendengar dari dua sisi akan meminimalisir terjadinya konflik yang terus-menerus berlangsung. Yang ke-10 ada keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan dan keseimbangan ini diperlukan oleh para pemimpin agar selalu adil dan seimbang saat mengambil keputusan tertentu untuk menghindari adanya diskriminasi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tujuan dari kepemimpinan. Di video kali ini saya akan membuat 3 tujuan kepemimpinan. Yang pertama, untuk mencapai visi dan misi yang jelas. Yang kedua, untuk mengembangkan potensi dari anggota tim. Yang ketiga, untuk membangun budaya organisasi yang positif. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akan tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.